Indonesia. Saya merasa terharu, teman-teman di top ada dari daerah-daerah. Ada Mas Tony baru datang, selamat datang Mas dari Papua. Ada Mas Adi dari Bangka Belitung jauh-jauh, selamat datang Mas Adi. Dan mungkin saya tidak akan sebutkan teman-teman yang lain dan para sesepuh, Pak Kiai selamat datang, Bapak akan selalu menasihati kami dan tokoh-tokoh yang lain. Bang Akbar, Bang Arija, dan Pak Heri dan Pak Abu Hasan, kami menobatkan penghargaan ini bukan karena apa-apa, bukan karena sesuatu, bukan karena ini adalah aspirasi rakyat Indonesia. Kalau kita tanya kepemimpinan Bang Akbar, saya tiba-tiba ketika SMS Center ini sudah muncul, saya mencari orang. Siapa sebetulnya yang paling dekat dengan Pak Prabowo? Saya tanya-tanya. Saya ketemu dengan Pak Bambang Herianto, temannya dari kecil, teman berantem. Jadi saya mendapat cerita bahwa Jenderal Prabowo adalah sosok pemimpin yang saya sebutkan sebagai pemimpin sejati. Prabowo Subianto PS, saya katakan inisial PS itu adalah pemimpin sejati. Kalau disandingkan dengan Akbar Tanjung dengan inisial AT adalah pemimpin sejati yang amanah dan tanggung jawab. Kami berbesar hati kalau itu bisa terjadi. Teman-teman mengaspirasikan itu, saya tidak tahu, ini kan aspirasi top, tapi harus bekerja 2 kali lipat karena baru mencapai 35,8. Bang Arija ini tokoh. Ketika saya tanya kepada Bung Heri, Bang Arija maju sebagai calon wakil gubernur, kita katakan abang adalah top kandidat wakil gubernur. Teman-teman bilang, Bang Arija itu siapa? Sialan juga saya bilang, masa lu kagak tahu? Tapi ternyata lama-lama mereka cari, siapa Bang Arija? Penuh inspirasi dan keteladanan bagi anak muda. Bung Heri ini teman saya Pak, sama-sama di BBMI, teman-teman kita bergaul, ada teman-teman dari GMKI, ada kelompok Cipayung. Bung Heri ini adalah pekerja keras, dia membangun sektor informal, mendirikan sebuah institusi yang disebut dengan API Indonesia, Asosiasi Pekerja Informal, dan itu bukan hanya bullshit, dia buktikan secara. Dan terima kasih atas semua atensi, sambutan dari semua. Kami yakin dan percaya bahwa peruntungan itu akan datang. Top, kita akan membangun organisasi yang top, kita akan memilih pemimpin yang top. Barang siapa yang tidak mau bergabung dengan top berarti tidak mau top. Jadi kita pikir nanti di rumah-rumah termasuk Bang Akbar akan bangga menempel, inilah rumah top itu. Saya kira itu. Terima kasih untuk menerima penghargaannya sebagai top leaders Indonesia. Dengan bismillahirrahmanirrahim kami serahkan semacam penghargaan dan penghormatan kami kepada Bang Akbar sebagai top leader Indonesia. Yang terhormat Ustaz, Pak Kiai, saudara-saudara dari daerah dan saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya bisa hadir memenuhi undangan dari top, suatu organisasi masyarakat yang didirikan oleh orang-orang muda yang memiliki suatu idealisme untuk membangun bangsa negara dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita, cita-cita nasional kita, sebagaimana yang telah ditegakkan, diperjuangkan oleh para pendahulu kita, para founding fathers kita. Kita harus bangga bahwa ada orang-orang muda yang memiliki idealisme seperti itu. Bangsa ini hanya bisa dibangun untuk bisa meraih cita-cita perjuangannya bagaimana yang telah ditegakkan oleh para pendahulu kita, hanyalah oleh orang-orang yang memiliki suatu idealisme, bukan orang-orang yang memiliki konflik-konflik kepentingan.
Kalau orang-orang memiliki konflik-konflik kepentingan, apalagi kepentingannya itu hanyalah semata-mata kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, maka tidak mungkin kita akan bisa menghasilkan, mewujudkan cita-cita bangsa kita. Dalam semangat itulah, saudara-saudara sekalian, saya sebagai salah seorang yang mendapat penghargaan, saya memberikan suatu apresiasi kepada adik-adik yang telah mau melakukan suatu kerja-kerja sosial dalam rangka untuk turut serta mewujudkan cita-cita bangsa kita. Saya diberikan penghargaan sebagai salah seorang top leader. Itu istilahnya adik-adik. Saya sendiri tidak pernah mengatakan saya bahwa adalah seorang top leader, tapi saya memang adalah orang yang dibesarkan dalam suatu lingkungan pergerakan, perjuangan sejak saya muda. Sebagaimana juga tentunya tokoh yang lain, khususnya saudara Prabowo Subianto. Saya sejak muda sudah aktif dalam gerakan-gerakan kemahasiswaan. Pada tahun 66 Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan saya tahu juga saudara Prabowo juga aktif dalam Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Pada waktu itu kami masih muda. Pada waktu itu usia saya baru 21 tahun. Prabowo saya kira baru usia sekitar 18 tahun. Kami merasa terpanggil untuk memberikan dukungan kepada cita-cita untuk mempertahankan ideologi negara kita, Pancasila. Pada waktu itu jelas-jelas Pancasila ingin dirubah oleh kekuatan komunis, yang akhirnya terjadilah pemberontakan G30 SPKI. Kami orang-orang muda pada waktu itu dengan semangat untuk mempertahankan Pancasila, bersama-sama melakukan gerakan dalam membela, mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara kita, yang pada waktu itu perjuangan kami dirangkum melalui satu tuntutan yang kami sebut sebagai Tritura, 3 tuntutan rakyat. 3 tuntutan rakyat itu tidak lain adalah bubarkan PKI pada waktu itu. Kemudian kedua yaitu turunkan harga, dan yang ketiga adalah retur kabinet 100 menteri yang pada waktu itu dibentuk oleh Presiden Soekarno. Itulah perjuangan kami pada waktu itu. Alhamdulillah akhirnya perjuangan kami itu berhasil, setidak-tidaknya dibubarkannya PKI dengan diberikannya, diserahkannya Super Semar, surat perintah 11 Maret kepada Pak Harto. Pada tanggal 11 Maret, tanggal 12 beliau langsung membubarkan PKI. Dan kemudian juga terjadilah pergantian, perubahan-perubahan berikutnya yang akhirnya Pak Harto menjadi presiden, membentuk kabinet atau pemerintahan yang baru. Dan kemudian saudara-saudara sekalian, kita terus mengikuti perkembangan bangsa kita sampai pada hari ini kita telah mengalami suatu reformasi. Satu hal yang sangat penting dalam reformasi ini terkait dengan soal kepemimpinan adalah bahwa dalam reformasi ini kita diberikan kebebasan untuk membangun kelembagaan-kelembagaan politik, di mana kelembagaan-kelembagaan politik ini salah satu misinya, salah satu fungsinya adalah melahirkan pemimpin-pemimpin. Kita melihat sekarang jumlah partai politik kita cukup banyak. Kita telah melakukan pemilihan umum sejak tahun 99, 2004, 2009. Kita telah melahirkan pemimpin-pemimpin dalam era reformasi ini. Baik itu pemimpin politik melalui partai-partai politik yang jumlahnya sekarang ini cukup banyak, pemimpin-pemimpin sosial melalui organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan,
organisasi-organisasi profesi fungsional, dan demikian pula tentunya di pemerintahan. Yang ingin saya katakan dalam konteks kepemimpinan adalah bahwa sekarang ini seorang pemimpin akan menduduki jabatan-jabatan kepemimpinan itu bila mana mendapatkan dukungan dari rakyat, mendapatkan, tentu saja selain daripada itu, pemimpin membutuhkan kapabilitas, membutuhkan skill, kemampuan, dan kemudian daripada itu juga tentu pemimpin adalah orang yang mendapat dukungan dari masyarakat. Nah, saya kira penting betul kita memperjuangkan ke depan kita bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin yang terbaik, pemimpin yang mempunyai komitmen yang kuat untuk menjalankan misi kepemimpinannya, pemimpin yang mumpuni, pemimpin yang amanah, pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan seluruh warga yang menjadi objek atau sasaran kepemimpinannya. Inilah yang penting sekali untuk kita perhatikan bagi pemimpin-pemimpin ke depan. Dalam konteks ibu kota, kita akan segera melakukan pemilihan gubernur. Kemudian dalam konteks nasional kita pun akan memasuki tahun-tahun yang akan mendekati 2014. Kita akan juga memilih pemimpin nasional kita. Nah, marilah kita menggunakan waktu yang ada ini untuk bisa melihat siapa calon pemimpin yang terbaik yang kita anggap paling tepat untuk memimpin bangsa demi kepentingan bangsa, demi kepentingan rakyat, memiliki juga visi kenegarawanan yang tinggi, bahwa pemimpin itu adalah pemimpin bagi seluruh bangsa. Siapapun dia, dimanapun dia berada, merasa bahwa inilah pemimpin yang mereka anggap paling tepat untuk memimpin dalam konteks DKI, memimpin DKI, dalam konteks nasional, memimpin Indonesia. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita dari top ini akan melahirkan nanti pemimpin-pemimpin yang berhasil dalam tugas-tugas kepemimpinannya, di mana pemimpin-pemimpin itu juga dihasilkan melalui jaringan yang dilakukan oleh organisasi top ini. Saya kira itulah yang ucapkan selamat kepada organisasi top. Adik-adik, perjuangan terus dilakukan ke depan, masih banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan. Oleh karena itu kita semua tentu mengharapkan organisasi ini semakin meningkat kiprahnya ke depan dan juga semakin mendapatkan penerimaan dari masyarakat, terutama dari orang-orang muda. Saya kira itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau saya akan mendahului karena saya memang hari ini jam 1 juga sudah ada acara yang lain, jadi mohon maaf kalau saya nanti mendahului. Terima kasih kepada Adinda Wahyu dan rekan-rekannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhoi usaha-usaha yang kita lakukan demi kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan juga kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.